siap dan fokus menerima materi yang akan Ibu sampaikan? Gimana kalau kita tepuk fokus dulu? Setuju? Setuju. Oke, Ibu akan contohkan, nanti kalian tirukan ya. Tepuk fokus, melihat, mendengar, mengingat, fokus. Jadi tirukan anak-anak? Bisa. Oke, yuk bareng-bareng yuk. 1, 2, 3. Tepuk fokus, melihat, mendengar, mengingat, fokus. Sudah pada fokus ya semuanya? Oke, sekarang sebelum masuk ke materi, Ibu mau tanya, siapa yang masih ingat materi apa yang kita pelajari di pertemuan kemarin? Apa Mbak Dia? Pengertian iman kepada malaikat. Betul. Ada yang masih ingat ya apa pengertian iman kepada malaikat? Saya Bu. Ya Mbak Dia apa? Apa itu namanya iman kepada malaikat itu percaya adanya malaikat sebagai makhluk Allah yang taat. Betul, tepuk tangan untuk Mbak Dia. Nah, kalau kita mengakui kita iman kepada malaikat, kita juga harus tahu siapa-siapa saja malaikat yang wajib kita imani dan bagaimana bentuk iman kita kepada malaikat. Maka dari itu masih pada bab yang sama mengenai mawas diri dan introspeksi dalam menjalani kehidupan. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah membedakan nama dan tugas malaikat dengan baik dan benar, dan yang kedua menghubungkan iman kepada malaikat dengan aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya Ibu mau tanya lagi, ada berapa jumlah malaikat yang wajib kita imani? 10. Siapa saja? Jibril, Mikail, Israfil, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Selanjutnya ada nggak yang bisa menyebutkan salah satu tugas malaikat? Bu, apa Mbak Isna? Mencatat amal baik. Nah, mencatat amal baik merupakan salah satu tugas malaikat roh. Oke. Kemudian ada nggak yang bisa mencontohkan perilaku iman kepada malaikat rohib? Saya Bu. Apa Mbak Salma? Jujur Bu. Betul, tepuk tangan. Jadi anak-anak, malaikat yang wajib kita imani itu ada 10. Yang pertama malaikat Jibril, tugas menyampaikan wahyu kepada Nabi dan Rasul. Kemudian yang kedua ada malaikat Mikail. Mas Zaki, apa tugas malaikat Mikail? Yang menyampaikan rezeki kepada makhluk ya. Terus yang ketiga ada malaikat Israfil, bertugas meniup sangkakala pada hari kiamat dan hari kebangkitan di padang mahsyar. Kemudian yang keempat ada malaikat Israel. Mbak Hanum, apa tugas malaikat Israel? Mencabut nyawa Bu. Betul, mencabut nyawa setiap makhluk hidup. Terus ada malaikat Munkar dan Nakir. Kedua malaikat ini bertugas untuk menanyakan di dalam kubur. Apa saja yang ditanyakan? Yang ditanyakan itu yang pertama, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa agamamu, dan apa kitabmu. Nah, kalau kita merupakan orang yang soleh-solehah, orang yang beriman, dan orang yang memiliki amal ibadah yang baik, insya Allah kita semua bisa menjawab pertanyaan itu dengan benar, ya, dengan baik. Selanjutnya ada malaikat Raqib, tugasnya mencatat amal baik manusia, mulai dari akhir balik sampai akhir hayat. Selanjutnya ada malaikat Atid, tugasnya kebalikan dari malaikat Raqib. Mas Anak, apa tugas malaikat Atid? Mencatat amal yang buruk. Betul, mencatat amal buruk manusia. Selanjutnya ada malaikat Manis, bertugas menjaga dan mengatur siksa neraka. Yang terakhir malaikat Jibril, bertugas menjaga dan mengatur kesejahteraan di surga. Nah, setelah kalian tahu nama dan tugas malaikat ini, apakah
iman kepada malaikat itu cuma sekedar tahu nama dan tugasnya saja, ya atau tidak? Tidak. Iman kepada malaikat artinya kita juga bisa menghubungkan apa yang kita imani dalam perilaku kita di kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada beberapa bentuk perilaku iman kepada malaikat. Yang pertama, selalu memohon petunjuk kepadanya dan mensyukurinya dengan cara berbagi ilmu dengan orang lain. Ini merupakan contoh iman kepada malaikat Jibril. Nah, kemudian yang kedua, tetap berusaha mencari rezeki yang baik dan halal, termasuk iman kepada malaikat. Ada yang tahu? Yang membagi rezeki ya Jair. Selanjutnya ada memohon untuk diselamatkan di dunia dan akhirat. Ini merupakan salah satu contoh kita beriman kepada malaikat Israfil. Terus ada memohon untuk dihindarkan dari siksa sakaratul maut. Ini merupakan contoh iman kepada malaikat siapa? Ada yang tahu? Sakaratul maut. Kemudian yang kelima, memohon untuk dilapangkan dan diringankan siksa tubuhnya. Ini merupakan salah satu iman kita kepada malaikat dekat dan akhir. Dan yang terakhir, mewujudkan niat dan perilaku yang baik serta menghindari perilaku yang buruk. Ini merupakan kata iman kepada malaikat raqib dan atid. Nah, selesai materi yang kita pada hari ini. Selanjutnya, Ibu akan membagi tugas kelompok kepada kalian. Tugasnya itu mudah, anak-anak. Ibu akan membagi kelompok menjadi 3. Ini kelompok 1 dari Mbak Sinta sampai Mbak Isma ke belakang, Mbak Fia sampai Mbak Fia dan Mbak Nisa sampai ke belakang kelompok 2. Kemudian yang ini kelompok 3. Nah, tugasnya adalah silakan kalian mengurutkan kata-kata acak ini untuk menjawab pertanyaan di lembar soal ini. Paham? Oke, silakan dikerjakan ya. Ibu kasih waktu 1 menit. Jangan lupa bekerja sama ya, anak-anak. Silakan baca bacakan soal dan jawaban nomor 1. Malaikat Israfil bertugas meniup sangkakala pada hari kiamat dan hari kebangkitan di banyak manusia. Betul atau salah, anak-anak? Yang malaikat yang wajib kita imani itu ada 10. Dalam imannya adalah dengan introspeksi dan mawas diri. Kalian jangan lupa ya untuk introspeksi dan mawas diri. Kita tutup dengan berdoa, mengucap alhamdulillah bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The door and your pockets can't find it no more. It's just you and me, and there's nothing I can do. I'm stuck with you, stuck with you, stuck with you.